Saudara-saudara Yusuf berada jauh dari rumah. Mereka sedang mengembalakan domba. Bapak Yakub memanggil Yusuf dan berkata, Nah, pergilah mencari saudara-saudaramu. Lihatlah apakah baik keadaan mereka. Lalu pulanglah dan sampaikan kabar tentang mereka kepadaku. ketika Yusuf sedang ke sana kemari mencari saudara-saudaranya, dia melihat seorang laki-laki. Orang itu bertanya. Cari siapa? Yusuf menjawab, Aku mencari saudara-saudaraku. Apakah Bapak melihat mereka? orang itu menjawab, Iya, pergilah ke sana. Kamu akan menjumpai mereka. Yusuf pun melanjutkan perjalanan untuk menemukan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya melihat dia datang. Mereka berkata, Wah, wah, lihat. Itu dia si tukang mimpi kita. Mari kita bunuh dia. Kita lemparkan dia ke dalam sumur. Sesudah itu akan kita lihat apakah mimpi-mimpinya jadi kenyataan. tetapi Ruben, putra sulung Bapak Yakub, berkata, Jangan membunuhnya. Dia saudara kita. Cukup lemparkan saja dia ke dalam sumur. Ruben berpikir, Aku bisa melepaskan dia nanti. begitu Yusuf tiba, sikap saudara-saudaranya sama sekali tidak ramah. Yusuf sangat terkejut. Mereka lalu merampas jubah indahnya. Jangan, jangan lakukan itu. Jangan ganggu aku. Tapi saudara-saudaranya tetap melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu memang kering, tapi tetap saja merupakan tempat yang sangat buruk. Yusuf berseru, Kumohon kakak-kakak, keluarkan aku dari sini. kamu lihat apa yang bisa terjadi kalau tidak mengasihi satu sama lain. Saudara-saudara itu mengabaikan teriakan dan tangisan Yusuf. Mereka asik menikmati makan siang mereka. Tiba-tiba Yehuda berkata, Lihat, lihat itu. Kalian lihat unta-unta itu? Mereka orang-orang yang hendak ke Mesir untuk menjual rempah-rempah dan kemenyan. Mari kita jual saja saudara kita. Dengan begitu, kita tidak perlu membunuh dia. Iya, iya, kata saudara-saudaranya. itu rencana yang jauh lebih bagus. Kita jual dia dan kita dapat uang. Mereka pun mengeluarkan Yusuf dari sumur. Yusuf mengira mungkin dia bisa pulang sekarang. Ternyata tidak. Saudara-saudaranya malah menjual dia. Mereka tidak mau mendengarkan ketika Yusuf berkata, Kumohon, biarkan aku pulang. Aku mohon. kita lihat Yusuf pergi bersama orang-orang tidak dikenal itu ke negeri asing. Siapa yang akan mengurus dia? Apakah Tuhan melupakan dia juga? Tentu saja tidak. Itu sungguh mustahil. Dimanapun kamu berada, sesulit apapun hidupmu, Tuhan selalu melihatmu. Kita akan menyaksikan hal itu dalam kehidupan Yusuf juga. Ruben kemudian datang ke sumur itu. Dia sangat terkejut. Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Apa yang telah kalian lakukan? Apa yang sekarang harus kukatakan kepada ayahku? Saudara-saudara itu lalu menyusun rencana. Mereka menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darahnya. Mereka kemudian memberikan jubah itu kepada seorang pelayan yang membawa jubah ini kepada ayah Yusuf.
Pelayan itu berkata, Kami menemukan jubah ini. Apakah ini jubah milik Yusuf? Bapak Yakub sedih sekali. Dia mengoyakkan bajunya dan berseru, Oh, anakku, aku kehilangan anakku. kemudian saudara-saudara Yusuf, mereka datang dan berusaha menghibur ayah mereka. Bayangkan, merekalah yang menyebabkan duka cita ini, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menyembunyikan dosa mereka karena mereka pikir Kalau kita tidak berkata apa-apa, ayah kita tidak akan tahu. Tidak seorang pun akan tahu. namun mereka lupa bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Apakah kamu melihat betapa sering satu dosa menyebabkan dosa yang lain? Sadarilah hal itu selalu. Berdoalah kepada Tuhan agar Dia melindungimu dari dosa.